Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya, mengingatkan Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yeni Wahid, agar tidak membawa nama NU dalam mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gus Yahya mengatakan, PBNU telah berprinsip nama NU maupun kepengurusan PBNU tidak boleh dibawa-bawa dalam kontestasi pemilu 2024. Apapun tindakan dukung-mendukung dalam kompetisi Pilpres maupun pemilu yang akan datang tidak boleh membawa-bawa NU, apalagi pengurusnya. Gus Yahya mengatakan, sampai saat ini Yeni maupun pihak lain belum berbicara dengannya terkait langkah politik tersebut. Karena itu, PBNU belum mengetahui secara pasti status Yeni di TPN Ganjar Mahfud. Meskipun melarang membawa nama NU dan struktur PBNU, Gus Yahya mengatakan pihaknya tidak bisa menghalangi hak politik seseorang. Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud, Arsyad Rashid, mengungkapkan bahwa Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yeni Wahid, bergabung dengan timnya sebagai Dewan Penasehat. Yeni bakal satu tim dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Pernyataan itu disampaikan usai deklarasi Yeni Wahid untuk mendukung bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sementara itu, Yeni Wahid mengaku dirinya sudah berpikir dengan matang untuk mendukung Ganjar Mahfud. Salah satu yang diutarakannya mengenai sosok Mahfud MD adalah kader Gus Dur, bahkan sudah dititipkan oleh Gus Dur sejak lama. Yeni diketahui tercatat dalam susunan kepengurusan Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU masa khidmat 2022-2027. Yeni Wahid menduduki Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi, pilihan kami merujuk dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Seperti lagu Roso Pangroso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan kami. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menabatkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang sangat ingin dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Ia teguh menyuarakan itu dari masa ke masa. Karena kedekatan Roso tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sementara itu, dengan dicalonkannya Muhaimin Iskandar menjadi bakal cawapres Anies Baswedan, membuat pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf kembali viral. Ia meminta kepada warga NU agar tidak menggunakan Nahdlatul Ulama untuk berpolitik. Namun, berbeda dengan Ketua Umum PBNU sebelumnya, yaitu Said Agil Siraj, yang mengatakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin harus menang di pemilu 2024. Said Agil menyebut PKB merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama dan begitupun sebaliknya. Pak Muhaimin harus menang, dan kalau sudah menang, warga Nahdiyin harus dipikirkan. PKB adalah NU, NU adalah PKB. Said Agil lalu menceritakan saat dirinya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan tokoh lainnya membentuk tim 5 untuk mendirikan PKB. Said menyebut PBNU membentuk tim 5 sebagai pendiri PKB, yang artinya PKB berarti adalah NU. Waktu mendirikan PKB, tim 5 yaitu Kiai Ma'ruf, Kiai Said Agil Siraj, Kiai Rozi Munir, Pak Bagja, Kiai Dawam, dan itu adalah SK dari PBNU yang ditandatangani langsung oleh Gus Dur sebagai Ketua PBNU membentuk tim 5 sebagai pendiri PKB. Artinya PKB adalah NU. Dalam kesempatan yang sama, Caimin mengatakan penegasan NU adalah PKB itu untuk penguatan bagi kader agar tetap solid untuk pemilu 2024. Caimin mengatakan apa yang disampaikan Said Agil adalah penegasan komitmen juang PKB yang ke-NU-an. Sebetulnya yang disampaikan Kiai Said sebelumnya disampaikan Kiai Nurul Huda Jazuli, Kiai paling sepuh di Republik ini, usianya 98 tahun.
Penegasan NU PKB, PKB NU itu penguatan bagi kader-kader di bawah untuk terus solid. Rapatkan barisan, pemilu sudah semakin dekat, jangan lengah, jangan bermalas-malasan atau major. Mari merangkak ke rakyat untuk merebut cinta dan pilihan rakyat. Penegasan, sebenarnya penegasan komitmen juangnya ke NU-nya, karena PKB ini adalah mandat kejuangan. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, telah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden atau baca pres mendampingi bakal calon presiden Anies Baswedan. Keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Ya kalau Ketua Umum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB nggak ngaruh sama sekali. Coba disurvei. Gus Dur itu tidak pernah tidak memaafkan orang. Tapi sampai hari ini itu Gus Dur nggak pernah memaafkan Muhaimin. Muhaimin pengen ketemu aja Gus Dur nggak mau. Justru bisa kelihatan bagaimana perasaan Gus Dur terhadap Muhaimin. Pria yang kerap disapa Caimin tersebut punya polemik yang panjang di partai yang ia pimpin sekarang. Ini bermula dari konflik dirinya dengan sang paman, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Sekitar 18 tahun lalu, pada 2005, Caimin terpilih menjadi Ketua Umum PKB yang baru dalam muktamar yang diselenggarakan di Semarang. Sementara Gus Dur ditetapkan sebagai Ketua Dewan Syuro. Akar konflik tersebut berawal dari ketidakloyalan Muhaimin terhadap Gus Dur. Kubu Gus Dur pun memecat Caimin. Kemudian lahirlah dua kubu PKB, yakni PKB Gus Dur dan PKB besutan Caimin. Langkah pemecatan tersebut ditentang oleh kubu Muhaimin yang kemudian menggelar muktamar luar biasa. Pada tahun yang sama, kubu Gus Dur juga menggelar MLB di Parung, Jawa Barat dan memilih Ali Maskur Musa sebagai Ketua Umum PKB. Namun, pengadilan memutuskan bahwa PKB Muhaimin yang diakui keberadaannya. Aksi banding hingga level kasasi oleh PKB kubu Gus Dur terkait posisi Caimin ditolak Mahkamah Agung. PKB versi Caimin yang secara resmi mendepak anak Gus Dur, Zanuba Arifah Hafsah atau Yeni Wahid, dari posisi Sekjen PKB pada April 2008. Pada tahun 2021, beredar video viral di media sosial potongan pidato Gus Dur yang secara terbuka menyebut partai yang ia besarkan yaitu PKB dicuri oleh Caimin. Gus Dur mengatakan PKB yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri dengan bantuan pemerintah. Dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi, keluarga Gus Dur melalui Yeni Wahid masih mengungkit kisru aksi pencurian PKB oleh Muhaimin. Gus Dur yang pendiri partai disebut oleh Caimin guru politiknya malah dikudeta apalagi rakyat. Pada tahun lalu, Yeni sempat membahas kudeta Muhaimin di PKB. Yeni mengatakan Presiden keempat RI Gus Dur dikeluarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin melalui Muktamar Ancol. Namun, keterangan Yeni Wahid tersebut dibantah oleh Caimin. Ia mengatakan bahwa ia pernah dipanggil oleh Gus Dur di rumahnya. Ia diminta Gus Dur untuk mundur dari Ketua Umum PKB. Caimin mengiyakan, lalu ia menandatangani sebuah surat. Oleh Gus Dur, surat tersebut diminta agar disimpan oleh Muhaimin. Gus Dur mengatakan ia akan meminta surat itu jika sudah pada waktunya. Namun, sampai Gus Dur wafat, surat tersebut tidak kunjung diminta oleh Gus Dur.